Oke. Ya, kita ke sini. Jadi kita akan menganalisis peran dari variabel mediasi dengan menggunakan data yang minggu kemarin kita pelajari, yaitu data yang ada di bukunya Pak Imam Ghazali, ya. Jadi selalu di awal kita mengolah data itu adalah kita membuat project baru, create new project. Kita kasih nama ini peran mediasi 3, karena ini kelas yang ketiga ya, Bu Mahfiz kasih nama itu. Nah kemudian kita klik untuk mengimpor datanya, data yang kemarin sama ya, data dari bukunya Pak Imam Ghazali. Kemudian ya, ini deskriptif, analisis deskriptifnya gitu. Anda bisa ambil kalau mau ambil. Kemudian kita akan menggambar modelnya. Berarti kita klik 2 kali di sini. Nah, sehingga berpindah ya. Nah, sekarang yang akan kita gambar enggak keseluruhan bahwa komitmen organisasi itu X1 sampai X10 gitu, enggak ya. Tetapi hanya yang valid tadi. Tadi Bu Mahfiz minta Anda untuk membantu yang valid itu X berapa saja. Tapi ada cara yang berbeda nih, Bu Mahfiz mau ajarkan bahwa Anda bisa yang digambarkan terlebih dahulu adalah laten variabelnya. Nah, kayak gini. Bisa begini ya. Jadi supaya Anda ada cara yang beda paham. Nah, kemudian kita rapikan. Apakah mau seperti ini atau masih ada yang mau digeser misalnya. Nah, kemudian kita klik kanan, kita kasih nama. Yang atas itu adalah komitmen organisasi. Ya, kemudian ya, yang di sini itu adalah apa di sini ya? Komitmen profesional. Kemudian yang di bawah ini adalah apa ya, teman-teman? Kepuasan kerja. Kemudian yang di kanan ini adalah kinerja kerja. Ya. Nah, di sini apa saja nih? X apa saja? Anda tadi liatin nggak? Nah, coba diituin ya, dicatat ya. Jadi ini X1, X5, X7, X8 ya. X1, X5, X7, X8 ya. Jadi X1 tangan kiri akan kontrol ya, supaya X berapa? X5 ya. X5, X7, X8. X8. Nah, kita tarik ke sini. Nah, gitu, kita mau putar ke atas. Nah, kemudian komitmen profesional. X berapa aja tadi? 11, 12, 16, 19 ya. 11, 12, 16, 19. Berapa? 11, 12, 16, 19. Berapa? 16, 16, 19. 19. Oke, kita tarik ke sini. Nah, kemudian yang kinerja. Kita lihat yang kinerja itu 22, 25, 26 ya. 22, 25, 26. 22, 25, 26. Kita tarik. Dilepas di sini, kita putar ke kanan. Oke. Kemudian kepuasan kerja itu 28 sampai 30, lalu 33 sampai 34 ya.
28, 29, 30, kemudian 33, 34. Ya, kita tarik, dilepasnya di sini. Ya, kita putar ke bawah. Nah, ternyata nabrak. Ini saya nggak tahu bisa begini nggak ya. Bentar. Bisa ini baru nyoba. Oh, bisa ya. Nah, ya, kemudian kita koneksikan. Jadi modelnya agak beda sama yang tadi ya. Nah ini ibaratnya kalau Anda penelitian itu, ini research gap-nya, bahwa ternyata dari penelitian sebelumnya itu komitmen profesional itu ada loh yang tidak berpengaruh ke kinerja kerja. Nah gitu ya, sehingga kemudian riset ini mengisi gap itu dengan memasukkan variabel komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Nah, bahwa bisa jadi komitmen profesional itu akan berpengaruh terhadap kinerja apabila dia punya komitmen terhadap profesinya dulu gitu ya, baru kinerjanya akan meningkat. Atau apabila bahwa si orang yang punya komitmen profesional yang tinggi itu dia puas dulu dalam bekerja, sehingga dia akan meningkatkan kinerjanya. Nah gitu ceritanya dalam membangun modelnya itu gitu ya. Jadi Anda cari, ini ada yang hasilnya berpengaruh positif tapi ada yang berpengaruh negatif. Nah Anda mengisi gap itu dengan dua variabel ini. Nah misalnya begitu ya. Nah udah jadi nih. Nah kemudian ini saya hapus aja supaya nah kemudian kita calculate gitu ya, tapi tetap kita mau lihat, Anda penasaran bener nggak sih kemudian hasilnya sama gitu ya. Nah kita lihat, kita lihat, nah bener kan, sama kan, kemarin juga X11 itu hasilnya 0,6 sekian ya. Ini yang masih ganjel, tapi kalau dihapus loh, mosok tinggal 3 gitu kan, jadi nggak dihapus gitu. Nah ini hasilnya ternyata sama gitu ya. Kalau kita lihat ini kan loading faktornya. Kemudian kalau kita lihat validity-nya, untuk yang convergent validity, AV-nya semua udah hijau. Artinya hijau berarti apa? Berarti sudah lebih besar dari 0,5 gitu ya. Kalau kita lihat diskriminan validity-nya, kita lihat di sini Fortner-Larcher kriterion gitu ya, atau akar kuadrat AV-nya juga lebih besar daripada korelasi antar variabel laten atau antar variabelnya gitu ya, antar variabel yang kita teliti. Ini kan semuanya sudah lebih besar daripada yang ada di diagonal ini, ini ya. Ini artinya ini kan korelasi antara kinerja dengan kepuasan, komitmen dengan kepuasan, komitmen profesional dengan kepuasan, ternyata lebih rendah dari akar kuadrat AV-nya gitu. Ini yang kemarin bermasalah pun sudah lebih kecil gitu ya. Gitu. Nah, berarti diskriminan validity-nya untuk cross loading juga Anda lihat, cross loading untuk X1 itu adalah pengukur dari komitmen organisasi ya kan. Nah, 0,846 udah lebih besar dari X1 kalau dia mengukur variabel yang lain gitu ya. Kemudian kita lihat ke bawah, X5, X7, X8 pun begitu, dia sudah lebih tinggi untuk mengukur variabel komitmen organisasi daripada mengukur variabel yang lain. Begitu juga variabel-variabel yang lain. Kita lihat komitmen profesional ini juga
dia lebih tinggi mengukur pengukur-pengukurnya lebih tinggi mengukur komitmen profesional ya daripada mengukur variabel-variabel yang lain. Juga kinerja ya, kinerja juga lebih tinggi. Juga kepuasan kerja juga mengukur variabelnya ya, indikator-indikatornya itu mengukur variabelnya lebih kuat daripada mengukur variabel yang lain, sehingga cross loading sebagai penguji dari diskriminan validity juga tinggi gitu ya, gitu. Kemudian kalau kita lihat Cronbach alpha untuk melihat uji reliabilitasnya juga sudah lebih tinggi daripada cut off-nya yang 0,7 gitu ya. Begitu juga composite reliability sudah lebih tinggi daripada cut off-nya yang 0,7 juga. Artinya bahwa untuk outer model gitu ya, bahwa memang alat ukur yang digunakan semuanya sudah merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur variabelnya gitu ya. Kemudian juga bahwa kalau dilihat dari diskriminan validity-nya, dilihat dari uji reliabilitasnya gitu ya, bahwa masing-masing pengukur itu adalah konsisten, bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Kemudian berarti outer modelnya memenuhi syarat untuk dilakukan analisis lebih lanjut gitu kan. Nah kemudian ini Anda pindahin deh gitu tadi ya, yang analisis tadi Anda pindahin masing-masing dianalisis lagi kayak gitu kan. Nah kemudian setelah semua selesai, kemudian inner model itu apa saja ya kemarin? Inner model itu mencakup apa? Inner model itu mencakup R square ya enggak? R square-nya, nah Anda lihat ada 3 kan, R square, Q kuadrat, kemudian GOF gitu ya. Nah Anda lihat R square-nya kenapa ada 3 teman-teman? Kenapa ada 3? Kemarin cuma 1. Nah kenapa ada 3 sekarang? Nah kenapa tuh? Siapa yang bisa jawab? Kenapa ada 3? Anda masih di situ kah? Masih, Bu. Nah, kenapa ada 3 nih R kuadratnya? Ini kalau diklik di sini nih, ini ada, nggak cuma diklik, diletakin di sini aja kursornya itu, di situ muncul R kuadratnya 0,052. Di sini R kuadratnya 0,106. Di sini juga R kuadratnya 0,614. Apa sih R kuadrat itu kalau secara statistik kita memahaminya? R kuadrat itu menjelaskan kontribusi dari variabel yang mempengaruhi ini gitu ya. Jadi kalau komitmen organisasi ini kan dipengaruhi oleh komitmen profesional. Panahnya kan hanya 1 ya, yang ke komitmen organisasi, yaitu dari komitmen profesional. Nah, berarti ada variabel yang memberi kontribusi ke dia gitu kan, ke komitmen profesional, ke komitmen organisasi itu, yang mempengaruhi komitmen organisasi ya, komitmen profesional. Tapi kontribusinya itu hanya berapa persen? Hanya 5,2%. Artinya apa? Artinya bahwa yang mempengaruhi komitmen organisasi itu ternyata selain komitmen profesional itu ada lebih besar gitu ya. Yang komitmen profesional itu kontribusinya hanya 5%, berarti 94,8% itu dipengaruhi oleh variabel yang lain selain komitmen profesional gitu ya. Itu kan pemahamannya begitu. Nah gitu. Kemudian Anda lihat nih kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini juga hanya dipengaruhi oleh komitmen profesional ya kan, karena ada yang mempengaruhi sehingga di situ ada
ada R kuadrat, karena berarti ada kontribusi dari variabel komitmen profesional itu dalam menjelaskan kepuasan kerja. Tapi hanya berapa persen? Hanya 10,6%. Komitmen profesional itu mampu menjelaskan gitu ya, terhadap kepuasan kerja. Nah, sisanya yang 89,4 itu dijelaskan oleh variabel yang lain selain komitmen profesional. Gitu. Artinya apa? Berarti ada variabel yang dominan belum masuk ke sini, gitu kan? Gitu ya, ada variabel yang belum masuk. Memang nggak dimasukkan di situ, gitu ya, nggak dimasukkan di dalam analisis kita. Nah, kemudian Anda lihat nih kinerja kerja itu R kuadratnya 0,614. Nah, berarti apa artinya? Artinya adalah bahwa ini yang mempengaruhi ada berapa? Ada komitmen profesional, ya kan, panahnya kan ada 3. Ada komitmen organisasi, ada kepuasan kerja. Yang ketiga-tiganya ini berpengaruh ke kinerja kerja. Nah, kita lihat ternyata ketiga variabel independen ini, independen bagi kinerja ya. Nah, ketiga variabel yang mempengaruhi ini ternyata dia memberikan kontribusi sebesar 61,4%. Nah, berarti sisanya berapa persen tuh? 30 berapa? 38,6 ya. 38, bener nggak sih? 38,6% itu apa? Kinerja kerja ini dijelaskan oleh variabel selain ketiga variabel ini, gitu. Nah, itu makna dari R square gitu, R kuadrat gitu ya. Nah, tapi R kuadrat itu juga akan menjelaskan bahwa modelnya itu bagus atau tidak, kan kayak gitu ya. Kan ini uji ketepatan model kan kalau R square itu gitu. Salah satu alat untuk menguji apakah modelnya tepat, bagus, goodness of fit model kan kayak gitu ya, tes kan kayak gitu. Nah, kita lihat ukurannya sekarang. Nah, ini kan bahwa kalau ada di sekitar 0,67 itu substansial. Substansial itu ya merupakan modelnya ya mendekati kuat lah gitu kan, kuat gitu ya. Kita lihat di sini berarti angkanya berapa ini kan 0,61 ya, deket lah daripada ke 0,33 kan, lebih dekat ke 0,67 kan ya, sehingga kita katakan bahwa modelnya itu kuat gitu kan, modelnya itu relatif fit, bagus gitu kan untuk yang kinerja kerja. Tapi yang lain ya karena dia yang mempengaruhi hanya satu sehingga kontribusinya relatif kecil gitu. Tetapi apabila untuk yang kinerja kerja ini karena yang mempengaruhi itu 3, ternyata kemudian dia diberi menjelaskan ke variabel kinerja kerja itu relatif besar sehingga dikatakan modelnya kuat gitu. Nah, itu R kuadrat. Nah, kemudian Q kuadrat. Bu Mafis nggak nulis-nulis ya. Anda kan udah belajar yang kemarin sehingga insya Allah paham. Nah, sekarang Q kuadrat itu rumusnya apa? Kita lihat ke sini. Q kuadrat itu rumusnya apa? Nah, Q kuadrat itu kan 1 min R kuadrat yang pertama gitu ya, 1 min R kuadrat yang kedua gitu, kemudian dikalikan 1 min R kuadrat yang ketiga kayak gitu ya. Sehingga ini kalau kita pindahin ke sini kayaknya udah ada nih, kita lihat ke sini. Mana? Ke bawah lagi ya. Nah, ini kan
Nah, berarti R kuadratnya ini kan kurang nih, kalau dari rumus yang ini kan berarti ada 3. Nah, gitu ya. Jadi 1 min R kuadrat yang pertama, 1 min R kuadrat yang kedua, ini kan 1 min R kuadrat yang ketiga gitu. Nah, itu kemudian Anda hitung ketemunya berapa, kayak gitu. Kalau kalau lebih besar dari 0 ya berarti bahwa modelnya mempunyai relevansi prediktif, ya berarti bisa digunakan untuk Itu yang memprediksi. hitungnya manual ya? Ya, apa? Yang hitungnya manual. Manual. Oh, Belum ada yang Q kuadrat, belum ada di sistemnya gitu, di apa, Smart PLS, sehingga kita hitung manual gitu. Jadi ini Anda hitung sendiri nanti ketemunya berapa. Kalau lebih besar dari Q kuadrat berarti modelnya apa? Mempunyai relevansi prediktif. Ya artinya apa? Bahwa nilai-nilai yang diobservasi, nilai-nilai data aslinya tadi sudah direkonstruksi dengan baik dengan modelnya sehingga punya relevansi prediktif. Nah, gitu ya. Bisa digunakan untuk memprediksi. Gitu kan? Kalau lebih kecil ya berarti ada tidak bisa digunakan atau tidak mempunyai relevansi yang prediktif. Gitu. Anda hitung nanti ya. Nah, kemudian untuk GOV-nya. Nah, GOV-nya ini kan AV. AV-nya padahal ada berapa nih Anda? AV-nya kan ada 4 ya enggak? R kuadratnya ada 3 ya kan? AV-nya kan ada 4 ya kan? Ya enggak teman-teman? AV-nya kan ada 4. AV-nya itu nih Anda lihat di, nah kan ada 4 kan, ini ada 4. Kemudian R kuadratnya ada 3. Berarti ya Anda rata-ratain. AV-nya dicari rata-ratanya, R kuadratnya dicari rata-ratanya, kemudian dihitung GOV-nya. Nah, kalau ada di sekitar 0,1 ya berarti goodness of fit modelnya kecil. Kalau di antara sekitar 0,25 ya berarti apa? Sedang, moderat. Kalau di antara atau ada di sekitar 0,38 ya berarti dia besar gitu. Ada antara 0 sampai 1 sih sebenarnya gitu ya. Kalau lebih besar dari ini ya berarti bagus kan gitu ya. Goodness of fit modelnya berarti fit, bagus, robust kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu inner model untuk uji ketepatan modelnya. Nah, sekarang kemudian kita lanjutkan. Nanti dihitung sendiri ya tadi. Nah, kemudian kita untuk pengujian hipotesisnya. Berarti ini kalau untuk pengujian hipotesisnya nih, hipotesisnya ada berapa ya, teman-teman? Kalau kayak gini nih, hipotesisnya paling tidak itu jalurnya ada berapa, itu menunjukkan hipotesis langsung ya. Jadi komitmen profesional terhadap kinerja kerja itu 1. Kemudian komitmen profesional terhadap komitmen organisasi 2 ya. Komitmen organisasi terhadap kinerja kerja kan 3 ya. Kemudian komitmen profesional terhadap kepuasan kerja 4. Kepuasan terhadap kinerja berarti 5. Ya, ada 5 hipotesis yang akan kita jawab. Tetapi itu minimalnya itu 5. Anda bisa jadi 7 gitu. Kok jadi 7 dari mana, Bu? Gitu ya. Yaitu apa? Yaitu peran komitmen peran komitmen organisasi dalam memediasi pengaruh komitmen profesional terhadap kinerja kerja. Itu yang ke-6 ya kan? Kemudian yang ke-7 adalah peran kepuasan kerja dalam memediasi pengaruh komitmen profesional terhadap kinerja kerja. Nah, apakah kedua variabel mediasi ini berperan memediasi atau tidak? Nah, gitu. Sekarang kita calculate untuk apa? Bootstrapping
Nah, untuk bootstrapping ya. Nah, Anda perhatikan penting di sini adalah apabila pada saat di bab 2 Anda membuat hipotesisnya ya, membuat pernyataan hipotesisnya itu sudah menyebutkan arah pengaruh gitu ya, bahwa komitmen profesional berpengaruh positif terhadap kinerja kerja. Nah, kalau Anda membuat pernyataan hipotesisnya seperti itu, berarti yang Anda uji secara teori benar, hipotesisnya diterima itu jika pengaruhnya positif. Kalau enggak itu berarti berarti hipotesisnya ditolak gitu ya. Nah, sehingga pengujiannya enggak two tail tapi one tail, satu sisi gitu ya. Nah, signifikan levelnya 0,05. Signifikan level itu adalah cut off gitu ya, pembatas bahwa signifikan level 0,05 itu berarti confidence levelnya berapa. Kalau significance levelnya itu 0,05 cut off-nya ya, berarti confidence levelnya itu adalah 1 dikurangi 0,05 kan? Ya enggak? Sebesar 95% gitu ya. 95% itu confidence levelnya gitu. Artinya apa? Artinya kalau hipotesisnya itu nanti diterima, itu confidence levelnya itu nggak boleh kurang dari 95%, harus lebih dari itu gitu. Artinya apa? Confidence levelnya harus hanya sebagai cut off, dan p-value-nya gitu. P-value-nya harus kecil, semakin kecil gitu dari 0,05 gitu. Itu pemahamannya gitu ya. Jadi p-value itu adalah sejalan seiring dengan confidence level gitu. Artinya apa? Kalau confidence levelnya itu semakin besar, berarti p-value-nya semakin kecil. Kalau itu dijumlahkan keduanya menjadi 100% kayak gitu. Gitu ya. Nah, confidence level itu minimal 95%. Nah, significance level itu maksimal 0,05. Nah, itu kesepakatan yang ditetapkan oleh para peneliti untuk riset-riset sosial. Nah, gitu ya. Sehingga nanti dikatakan signifikan itu jika apa? Jika p-value-nya itu paling tinggi itu 0,05. Nggak boleh lebih gitu ya. Semakin mendekati 0 artinya apa? Ya artinya tingkat signifikansinya semakin kuat. Kenapa? Karena confidence levelnya semakin mendekati 100% ya kan? Nah, gitu pemahamannya ya. Nah, confidence level itu boleh nggak 100% teman-teman? Berarti p-value-nya sama dengan 0 gitu, boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Itu ibaratnya kalau hakikatnya begini, bahwa bahwa kita ke depan ini kan nggak ngerti ya apa yang akan terjadi, ya nggak sih? Iya. Kalau di dalam bahasa statistiknya itu ya berarti ya kalau secara teori peluang boleh ya, peluangnya itu 100% gitu kan. Tetapi ternyata untuk uji hipotesis itu nggak bisa kita bilang bahwa tingkat keyakinannya itu 100% gitu. 100% itu kayaknya punya Gusti Allah deh. Gitu ya, sehingga p-value itu walaupun 0,000 kayak gitu, ternyata kalau kita klik, Anda pernah kan kemarin waktu kita belajar SPSS ya, kalau diklik itu ternyata di belakang koma sampai 12 angka atau 11 angka itu ada angkanya kayak gitu kan, gitu. Sehingga bahwa ada ketidakyakinan walaupun kecil sekali mendekati 0 gitu, tetapi
makanya selalu nggak ada tulisan bahwa P value itu sama dengan ditulisnya 0 gitu, enggak gitu ya, selalu 0,000 kayak gitu, karena nanti di belakang koma agak jauh ke sana itu panjang, di belakang komanya itu bisa jadi ada angkanya. Nah gitu, itu artinya bahwa tingkat keyakinan 100% itu punyanya Gusti Allah. Ada ketidakyakinan walaupun kecil gitu ya, itu adalah kita sebagai manusia atau segala sesuatu yang ada di dunia itu gitu. Itu kalau hakikatnya begitu gitu ya. Ya, kita klik di sini start calculation. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini pengujian hipotesis yang secara langsungnya gitu ya. Anda lihat di sini original sampelnya, bahwa semua pengaruhnya ada yang negatif nggak? Ada yang negatif nggak, teman-teman? Ada yang negatif? Nggak ada. Dilihat dari mana? Iya. Dilihat dari original sampel ini, nggak ada tanda negatifnya kan? Ya, kalau ada tanda negatif berarti pengaruhnya negatif gitu. Nah, tinggal signifikan atau enggak. Nah, ini dilihat P value-nya ini. Tadi cut off-nya 0,05 kan tingkat signifikansi ya. Nah, sehingga P value itu harus lebih kecil atau sama dengan, paling tidak sama dengan tingkat signifikansinya. Nah, kalau lebih besar dari tingkat signifikansi yang 0,05 tadi, berarti tidak berpengaruh signifikan. Nah, berarti ada di daerah yang yang menerima H0, bukan yang menolak H0, kayak gitu ya kalau di statistik gitu. Nah, ternyata ini yang tidak berpengaruh, yang merah ini ya, karena nilai P value-nya di atas 0,05 gitu kan, yaitu pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja, kepuasan kerja terhadap kinerja. Yang lain ternyata berpengaruh signifikan gitu ya, sehingga pengaruh langsungnya itu 2 yang tidak signifikan. Nah, sekarang kalau mau lihat yang pengaruh variabel mediasinya di gimana nih? Apakah menghitung sendiri? Tadi siapa tadi yang nanya? Gilang atau siapa tadi yang nanya? Gilang ya. Nah, kalau mau lihat yang peran mediasinya gimana nih? Nah, kita klik di sini nih. Ternyata Smart PLS baik, dia udah membantu kita gitu ya. Nah, ternyata nggak berpengaruh ya. Nah, ini kalau kita tarik nih, kan udah dihitung oleh siapa namanya? Oleh mesinnya gitu ya. Gitu. Tetapi ternyata apa? Ternyata bahwa kedua variabel mediasi itu ternyata apa? Tidak berperan memediasi gitu ya. Kenapa tidak berperan memediasi nih? Kenapa tidak berperan memediasi? Tadi yang diklik spesifik indirect effect ya. Nah, kalau yang langsungnya pet koefisien. Nah, gitu. Kita lihat yang bikin nggak berpengaruh itu yang mana. Loh, ternyata keduanya kan nggak berpengaruh ke kinerja ya. Jadi ini kita lihat di sini. Nah, ternyata komitmen ke organisasi nggak berpengaruh ke kinerja, kepuasan juga nggak berpengaruh terhadap kinerja ya kan, kepuasan dan komitmen nggak berpengaruh ya. Berarti apa? Kan syarat bahwa variabel mediasi itu berperan adalah bahwa dua panah ini gitu kan, dua panah ini harus berpengaruh signifikan gitu kan. Kalau salah satu nggak berpengaruh ya udah langsung nggak berpengaruh, nggak berperan aja variabel mediasinya gitu. Nah, ini yang berpengaruh hanya pengaruh langsungnya gitu, tapi ini nggak berpengaruh, ini juga nggak berpengaruh, sehingga apa ya, tidak berperan memediasi gitu ya. Nah, seandainya ini berpengaruh, ini berpengaruh, ini berpengaruh gitu, kemudian tadi hasilnya
di hitungannya bootstrapping itu berpengaruh juga. Nah, berarti apa? Berarti komitmen organisasi ini berperan memediasi pengaruh komitmen profesional terhadap kinerja. Tapi ini ternyata komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja kerja. Sehingga apa artinya? Komitmen organisasi tidak berperan memediasi pengaruh komitmen profesional terhadap kinerja kerja. Kemudian kepuasan kerja terhadap kinerja kerja juga tidak berpengaruh signifikan gitu ya. Sehingga otomatis kepuasan kerja tidak berperan memediasi pengaruh komitmen profesional terhadap kinerja kerja. Artinya apa? Bahwa komitmen profesional itu nggak perlu lewat komitmen organisasi, atau juga nggak perlu dia merasa puas dulu supaya kinerjanya semakin meningkat. Ya, dengan dia punya komitmen profesional yang tinggi. Nah, Anda lihat nih, terutama komitmen profesional yang mana yang menyebabkan yang paling kuat mengukur komitmen profesional. Nah, ternyata X berapa ini? X 16 ya kan? Yang T statistiknya paling besar kan X16. X16 itu apa? Kita lihat di sini. X16 itu, nah kita lihat di sini ya. X16, X16 itu apa nih? Dedikasi penuh pada instansi. Nah, dedikasi penuh pada instansi. Seorang karyawan yang punya komitmen profesional yang tinggi, terutama apa? Terutama dedikasinya yang penuh terhadap instansinya gitu ya. Itu akan mendorong komitmen profesional itu punya pengaruh yang signifikan, punya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja kerja. Terutama pada kinerja yang mana? Nah, kinerja yang mana itu adalah dilihat yang dia mengukur paling kuat kinerja kerja. Nah, kita lihat di sini adalah X berapa? X26. Gitu ya. X26 itu apa? X26. Kita lihat X26. X26 itu berarti nomor 2 dari bawah. Kinerja terbaik di antara yang lain. Kinerja terbaik di antara yang lain. Jadi artinya apa? Bahwa kinerja kerja seorang karyawan itu kalau dia bekerja yang terbaik, yang dia mampu berusaha untuk selalu yang terbaik di antara yang lain gitu ya. Jadi berlomba-lomba untuk menuju yang terbaik gitu kan di antara sesama karyawan. Nah, itu yang mendorong kinerja kerjanya semakin meningkat dengan didorong oleh komitmen profesional, terutama dedikasi yang tinggi terhadap instansinya. Nah, gitu cara menganalisisnya di bab 4-nya, di pembahasan gitu ya. Nah, kalau komitmen organisasi enggak signifikan pengaruhnya. Ya, yang paling tinggi aja dia kecil mengukur komitmen organisasi kan kayak gitu ibaratnya ya. Dilihat X5-nya apa kayak gitu. Yang ini juga dilihat yang paling besarnya adalah X33, X berapa? X34 itu apa? Nah, gitu caranya menganalisis. Itu pun tidak mampu mendorong kepuasan kerja untuk berpengaruh, apalagi pengukur-pengukur yang lain kayak gitu ya. Gitu caranya kita menganalisis peran mediasi dalam model itu gitu.